لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب Surah An-Nisa ayat 25 tolong dibuka. Bang Romdan, ke sini aja. Baik, kita mulai ya Bapak dan pada jemaah. Kita mulai kajian surah An-Nisa pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina wa kutubatina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan ta'lim Al-Quran, kajian surah An-Nisa ayat ke-25 ya. Kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Mohon kepada Allah agar dosa dan kesalahan kita diampuni, dosa dan kesalahan guru-guru kita diampuni, diterima amal kebaikannya, karya-karya terbaiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, seluruh anggota keluarga kita agar senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. Sama-sama. Suaranya yang kencang. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ والله أعلم بإيمانكم بعض
ba'dukum min ba'd. 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 Ya, jangan dilepas ya. Ba'd jangan, tapi ba'd diikat. Ba'd enggak boleh melepaskan apa suaranya sehingga muncul pantulan ya. Ya, itu harus diperhatikan. Saya ulang. Ba'dukum min ba'd. Dot itu ada di sisi lidah, di gigi geraham ya, kanan kiri atau kanan saja kiri saja. Bunyinya bo ya. Abbo, abdi, abbu, bukan abd ya, jangan d-nya enggak ada. Ya. Bisa selalu ingatkan, jangan salah baca. Walabbo, bukan waladbo. Walabbo, labbo, walabbolin ya. Bo, di, du, bab, bo. Saya ulang lagi, enggak gampang ya. Dot itu sangat sulit ya, harus kita latih terus. Ba'dukum min ba'd. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. Sama-sama. Fankihu. وآتوهن أجورهن بالمعروف ya. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. Suaranya kok makin habis, ditinggikan, diangkat ya, volumenya ditambah. Saya ulang lagi. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wa la muttakhidati akhdan. Sama-sama. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك
ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Saya bacakan sekali lagi, tolong diperhatikan ya. Saya bacakan dari awal sampai akhir. Perhatikan cara berhenti, cara melanjutkan bacaan, cara membaca ikhfa, kemudian itu kombi gunahnya, cara membaca matnya, cara membaca iqlabnya. Saya contohkan, perhatikan, didengarkan saja sambil dilihat ya. Ayatnya panjang ya. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul adzim. Jadi nggak cukup waktu ya baca gantian ya, kita langsung ke penjelasannya atau tafsirnya. Tolong dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat masih melanjutkan tentang bab apa? Pernikahan ya. Bab pernikahan. Ya, ini fikih munakahah tentang pernikahan. Termasuk wanita yang boleh dinikah. Selain daripada wanita-wanita yang telah disebutkan kemarin, dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi kita juga sudah dengarkan ya kemarin. Nah, malam hari ini kita akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa, yaitu tentang budak ya sahaya perempuan mukminah yang boleh dinikahi dengan syarat-syarat tertentu. Ya, kemarin kita sudah mendengarkan bahwa budak hamba sahaya itu boleh dinikah, tapi masih global. Nah, malam ini kita akan mendengarkan secara terperinci. Nah, makanya memahami Quran itu enggak boleh parsial, ya, dipotong-potong, karena Quran itu satu kesatuan, ya, tidak boleh dipisah-pisah antara ayat satu dengan yang lain.
Kalau orang hanya tahu satu dalil, dua dalil terus memutuskan sesuatu, itu kemungkinan besar menjadi terpeleset. Ya. Makanya salah satu metodologi penafsiran Al-Qur'an itu diantaranya at-tafsir bil ma'thur, menafsirkan Quran, ayat Quran dengan ayat Quran yang lain atau dengan hadis-hadis sahih. Itu tafsir yang lebih selamat, ya, lebih selamat karena menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran, karena Quran itu satu kesatuan, atau disebut wahdah maudhi'iyah, satu kesatuan. Istilah lain apa? Wahdah maudhi'iyah, satu kesatuan. Tidak boleh memahami Quran itu secara terpotong-potong. Nah, ini sekarang ini banyak orang-orang yang ngawur, ya, baru tahu satu ayat, dua ayat, tahu satu hadis, dua hadis sudah berani berfatwa. Nah, itulah kejadian di akhir zaman. Kalau memahami kemudian mendengarkan dan tidak berfatwa boleh-boleh saja. Tapi berfatwa itu ada syaratnya. Tidak boleh setiap orang berfatwa. Yang boleh berfatwa itu mufti, yang pemahaman agamanya sudah menyeluruh, sudah memahami semuanya sampai ke akar-akarnya, paham tentang kronologi tata bahasa, paham tentang ilmu alat, hafal ratusan ribu hadis, hafal Al-Quran, ya, dan orangnya solih, orangnya taqi, muti', baru boleh menjadi apa? Mufti. Nah, sekarang ini banyak orang asal, kalau orang Betawi itu asal jeplak, asal mengo kalau orang Jawa, ya. Kalau orang Jawa asal meletek gusine dan asal mangap aja itu. Kabul, ya. Nggak boleh itu, apalagi fatwa. Baik, mari kita masukin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum taulan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat. Ini tentang hukum, ya. Meskipun hamba sahaya itu sudah nggak ada lagi sekarang, tapi hukum syariat mesti tetap kita pegang, ya. Nah, masalah berlaku atau tidak itu, yaitu kedua, karena hukum itu berlaku menurut ada dan tidak adanya ilat. Dalam usul fikih gimana itu? Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Kalau ada ilat, sebab, hukum berlaku. Kalau enggak, ya enggak. Tapi kemungkinan nanti pada satu ketika akan terjadi lagi perbudakan. Bisa enggak? Mungkin terjadi enggak? Mungkin terjadi enggak? Mungkin. Nah, kalau mungkin ada terjadi lagi perbudakan, kan sudah untung kita sudah tahu hukumnya, kan begitu. Paham di sini? Iya. Jadi jangan terus, wah ini sudah enggak berlaku lagi, ayatnya amandemen. Karena perbudakan nggak ada, ayat ini nggak usah dibaca. Salah apa benar begitu? Salah apa benar? Jelas salah. Kan kita nggak tahu. Memang perbudakan sekarang sudah nggak ada. Ya, termasuk keberhasilan dakwah Rasulullah SAW adalah menghapus perbudakan. Dan beliau sampai meninggal itu, dalam banyak riwayat dikatakan sampai meninggal beliau sudah memerdekakan semua budak-budaknya. Jadi ketika beliau meninggal, memiliki budak sudah dimerdekakan semua. Karena memang misi beliau, ya, sebagai seorang nabi pembawa agama yang sangat sempurna, gitu, ya. Ada nggak yang mengatakan agama belum sempurna katanya? Ada nggak? Ada nggak? Wah, ada. Ada orang mengatakan karena Islam itu belum sempurna. Naudzubillah min dzalik. Islam sudah sempurna. Soal pelaksanaannya ini yang kemungkinan
belum secara menyeluruh orang melaksanakan syariat. Kalau aturannya sudah sempurna, kok dibilang Islam belum sempurna? Dari mana itu dalilnya? Ngawur itu, ngawur. Fatwa lagi. Ya, sudah diingatkan, sudah diluruskan, masih banyak juga yang bela-bela. Itu ya, itu kondisi sekarang. Ya, kita bukan dalam rangka untuk menghina atau mencerca siapapun, tapi soal kebenaran mesti kita jelaskan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nanti orang yang ngeyel dia akan mempersoalkan tentang akmal itu maknanya apa. Kalau begitu nggak ada selesainya. Akmal itu begini, begitu dilihat dari berbagai macam. Nggak selesai. Itu namanya ngeyel. Tuh. Ya memang memahami Quran itu di samping memang harus cukup secara keilmuan ya, disiplin ilmu harus cukup, harus disertai dengan apa? Hati yang bersih. Ada orang yang ilmunya cukup, nahwu sarfnya luar biasa, ya, nahwu sarfnya luar biasa, ilmu alatnya luar biasa, kitabnya juga luar biasa. Tapi seringkali pemahamannya itu jadi melenceng. Kemungkinan ada penyakit hati. Kita pernah nggak mendengar sejarah di zaman Belanda dulu ada namanya siapa? Senuk. Ini paham nggak antum sejarah? Senuk siapa? Yang orang Belanda yang ngaku-ngaku ulama itu loh. Siapa namanya? Nah, generasi ini sudah nggak tahu sejarah ini, antum parah ini. Ya, kalah sama bapak. Siapa? Senuk Horgonya. Parah ini antum ini kalau nggak tahu sejarah itu. Baca lagi itu buku sejarah. Sejarah bagaimana Indonesia dijajah. Mondoknya di mana Senuk Horgonya? Mondoknya di mana? Mondoknya di mana? Di Mekah mondoknya. Kalau nggak salah 8 tahun. Akhirnya diambil menantu orang Aceh ya. Iya betul nggak? Diikuti, baca takrib, baca kitab-kitab fikih Syafi'i, luar biasa. Tapi dia belajar Islam itu untuk mencari kelemahan Islam. Itu yang disebut kaum orientalis. Orang barat ya, yang belajar Islam yang tujuannya hanya untuk riset ilmu pengetahuan tanpa ada keimanan sama sekali. Ya, tujuan utamanya adalah untuk mencari titik kelemahan kaum muslimin. Pernah ada. Namanya orang munafik. Jangan heran kalau hanya soal wah lu pinter luar biasa baca kita ini. Ntar dulu perilakunya seperti apa, pendapat-pendapatnya seperti apa, statementnya seperti apa, lihat dulu. Karena belum cukup. Ya, ada alim secara zahir, alim batin. Zahiron batin harus nyambung. Begitu. Ini kehidupan masa lalu ya, sejarah-sejarah itu menjadi bukti ya, dan menjadi ibroh bagi kita. Makanya harus baca sejarah tuh, baca sejarah, dan Allah juga mengajari kita agar kita membaca sejarah. Baik, kita lanjut ya. Jadi agak panjang tadi karena itu penting ya. Jadi ini ceritanya siapa yang tidak mampu ya untuk ya, menikahi wanita-wanita yang merdeka ya, dikarenakan tidak ada biaya. Ada nggak orang yang nggak nikah karena nggak punya biaya? Ada nggak? Ada. Kok saya meliriknya ke sini? Saya nggak nuduh saya. Antum saya doakan menjadi orang-orang kaya semuanya, ya, orang-orang yang mampu semuanya. Karena faqitu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi. Tapi ada gitu loh, faktanya memang ada. Ya. Nah, terus bagaimana penyelesaiannya? Solusinya bagaimana? Ya. Aimal lam yakun minkum dza sa'atin wa qudratin ay yatajawwaz al harairul mu'minat.
Barang siapa di antara kalian yang tidak memiliki kemampuan ya soal finansial misalnya menjadi prasyarat pernikahan untuk memberikan mahar yang cukup ya untuk menikahi wanita-wanita yang merdeka dari golongan kaum mukminah ya, famimma malakat aymanukum, maka boleh mengawini wanita-wanita yang beriman ya min fatayatikumul mukminat, dari wanita-wanita beriman hamba sahaya. Jadi boleh menikahi hamba sahaya, syaratnya yang mukmin. Oh gitu. Jadi ada syarat. Ya. Hamba sahaya itu budak. Itu maksudnya. Itu pernah ada. Faktanya memang pernah ada. Fakta sejarah ada. Dan perbudakan itu justru sebelum Islam datang itu luar biasa dulu. Jadi orang memperbudak manusia itu di luar batas kemanusiaan. Justru karena Islam datang, perilaku seperti itu memperbudak orang itu dihapus. Ya, itulah hebatnya Islam. Jadi bukan Islam melegitimasi perbudakan, enggak. Justru Islam itu mengangkat derajat manusia. Manusia itu disetarakan di hadapan Allah sama. Yang membedakan orang itu derajatnya tinggi atau rendah itu apa? Takwanya. Ya. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Nah, makanya hebat Islam itu. Jadi kita mesti bangga dalam tanda kutip ya, bukan kesombongan, tapi kita perlu senang dan bangga menjadi seorang muslim. Jangan malah ketakutan dan minder. Bawa Quran minder, bawa kitab minder, apa-apaan tuh? Takut dituduh radikal. Quran radikal. Quran itu mengajak kita untuk berdamai, menebarkan kebaikan, kedamaian. Gitu ya. Dan itu banyak sekali tuduhan-tuduhan itu dari orang-orang yang tidak ngerti. Kalau dia ngerti ya enggak, ya. Islam sesuai dengan namanya itu sudah menggambarkan agama yang cinta damai. Islam, salam, selamat, damai. Nah, begitu ya. Siapapun orangnya, apapun jenisnya, kalau itu normal, dia pasti akan mengatakan bahwa yang bengis, yang radikal itu pasti nggak nerima. Kita juga nggak nerima kan? Ya, yang misalnya tanpa ada alasan yang dibenarkan biar ngebom sana sini misalnya, itu semua orang juga melarang, nggak boleh. Islam juga melarang seperti itu. Bahkan berbuat kerusakan di muka bumi itu dilarang. Wala tulqu bi'aidiakum ila tahlukati wa ahsinu. Jangan kau jeburkan dirimu dalam kebinasaan. Nggak boleh. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tapi kok ada perang, Ustaz? Di dalam ayat-ayat Quran ada qital, ada fikih tentang peperangan. Ya pasti ada lah. Ya pasti ada. Namanya hukum perang itu dari sejak manusia pertama kali sampai kiamat juga ada namanya perang itu. Siapa yang bisa menghapus istilah perang itu? Ya nggak ada. Qital. Cuman di dalam Islam perang itu nggak boleh memulai perang kaum muslimin. Tapi tatkala diserang diwajibkan untuk angkat senjata. Salah nggak kalau diperangi terus kemudian kita bela? Salah nggak? Dari sisi kemanusiaan salah nggak? Nggak ada. Di mana titik salahnya? Orang diserang membela diri kok salah? Dari Islam itu seperti itu. Ya. Jadi kalau diserang ya bela diri. Sampai kadangkala terjadi pertempuran. Tapi kalau itu masih bisa dinegosiasi dengan rembuk dan perundingan, maka perundingan itu menjadi jalan terbaik tentu saja. Tapi kalau seandainya sudah tidak bisa lagi dirunding, maka mau tidak mau. Nah, harus begitu caranya. Supaya jangan salah paham. Banyak orang gagal paham, ya, perlu dijelaskan nih ya. Tidak ada itu istilah Islam ngajak perang, ngajak radikal, ngajak sadis, ngajak itu enggak ada. Kalaupun ada kejadian itu bukan Islamnya. Oknum, dan oknum itu bisa terjadi dimanapun. Ini perlu saya jelaskan. Nah, kembali lagi ya.
famimma malakat aymanukum mim fatayatikum mu'minat ay falahu ay yankiha minal ima'il mu'minati allati yamlikuhunnal mu'minun. Jadi bagi orang tersebut yang secara biaya memang dia kesulitan, belum cukup untuk beli mahar ya, yang ma'ruf atau yang layak untuk menghidupi seorang istri, misalnya masih ada kekhawatiran ya dia, maka baginya bisa menikahi wanita-wanita yang terdiri dari budak sahaya ya, jadi budak perempuan, tapi syaratnya harus mukmin. Nah kalau kafir gimana? Ya nggak boleh, ini syaratnya mukminat tuh ya, min fatayatikumul mu'minat. Nah zaman dulu itu kan kalau ada peperangan, kemudian dari pihak musuh itu kemudian kalah, maka perempuan-perempuan itu menjadi apa? Tawanan, itu tidak menjadi budak, menjadi tawanan. Justru di dalam Islam itu ketika ada tawanan itu justru dihormati tawanan itu, bukan seperti orang lain ya. Kita bukan mengunggul-unggulkan pihak kita, bukan, faktanya begitu. Ketika itu dikuasai oleh kaum muslimin justru diperlakukan dengan sikap yang sangat adil, karena prinsip Islam itu nggak boleh mendolimi, nggak boleh dizolimi siapapun, meskipun budak itu nggak boleh dizolimi, diperlakukan seperti binatang nggak boleh, karena itu manusia dari jenis yang satu, sama keturunan Adam dan Hawa. Paham di sini? Iya. Jadi syaratnya harus mukminah, walaupun budak perempuan tapi mukminah. Ya. Oke. Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah lebih mengetahui keimananmu. Di sini ada jumlah mu'taridah li bayani annahu yakfi fil iman ma'rifatadh dhahir wallahu yatawallas sarair. Ya, jadi ini untuk menjelaskan ya soal keimanan yang secara undang-undang syariat. Keimanan itu ya orang bisa melihat luarnya, tapi tidak bisa melihat batinnya. Apakah dia benar-benar iman atau tidak itu urusan Allah ya. Tapi tatkala dia sudah menyatakan diri masuk Islam, beriman dengan bersyahadat, itu sudah cukup menjadi alasan bahwa dia masuk Islam. Soal kemudian dia itu berbohong atau tidak itu bukan urusan manusia, itu maknanya ya. Wallahu a'lamu biimanikum. Jadi Allah yang mengetahui yang rahasia ya. Nah, kalau dia sudah bersyahadat misalnya, sudah masuk Islam, ya katakanlah dia menjadi muslimah. Soal kemudian dia bohong atau tidak itu bukan urusan manusia, karena kita menghukumi dohirnya, luarnya. Soal dalamnya Allah yang mengetahui. Alasannya kenapa ba'dukum mim ba'din, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain ya. Jadi budak maupun merdeka itu sama-sama manusia enggak? Sama-sama manusia, dan tumbuhnya munculnya dari Adam dan Hawa sama. Soal kemudian dia menjadi budak dan sebagainya itu kan karena ada asbab tadi, itu ada asbab dan aturan yang sifatnya doruri yang manusia yang bikin ya. Tapi itu oleh Islam harus ada tata caranya, hukumnya kan begitu. Kalau nggak ada hukumnya gimana? Hukum perbudakan misalnya nggak ada kan repot. Dalam Islam disentuh semuanya, nilai-nilai, aturan, hukum, muamalat ya, hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhan itu diatur semuanya dalam syariat Islam. Hebat kan? Innakum jami'an banu Adam, kamu semuanya itu adalah keturunan Adam, baik yang merdeka maupun yang budak saya. Min nafsin wahidah wa min nafsin wahidah fala tastangkifu min nikahihinna farubba amatin khairun min hurrah ya. Jadi kalian itu dari jenis yang satu, sebagian kalian dari sebagian yang lain, maknanya itu samalah ya. Jadi kedudukannya sama. Maka betapa banyak ya perempuan yang kedudukannya adalah perempuan budak, khairun min hurrah, itu akhlaknya, perilakunya, keimanannya lebih baik daripada wanita yang merdeka. Nah, kan gitu.
Ya, ba'dukum min ba'd. Wa fihi ta'nisun lahum binikahil ima, ya. Fal ibratu bi fadlil iman la bi fadlil ahsab wal ansab. Jadi di sini ada semacam taknis, ya, memberikan ketenangan dan solusi bagi siapapun yang kurang mampu menikahi wanita merdeka, ya, untuk menikahi budak sahaya dari perempuan yang beriman. Karena yang dianggap, ya, sebagai keutamaan itu karena keimanan, bukan soal dia keturunan budak atau keturunan bangsawan, tidak, ya. Jadi yang dipandang adalah keimanannya, begitu, ya. Fankihuhunna bi'idznillah. Syarat yang kedua, ketika menikahi budak perempuan itu harus dengan izin siapa? Pemiliknya. Namanya budak kan dimiliki. Budak itu seperti harta kan, kedudukannya. Diapain aja bisa karena dia seperti harta. Ya, kedudukan saat itu, saat masih ada perbudakan itu memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Ya. Maka nikahilah mereka dengan izin tuannya. Namanya budak kan ada tuannya, ada yang menguasai karena bisa diperjualbelikan seperti barang. Tazawwijuhunna bi amri asjadihinna wa muwakhati mawalihinna. Ya, nikahilah mereka dengan perintah daripada tuannya dan persetujuan orang yang menguasainya. Tentu nggak boleh tanpa seizin dan persetujuan dari yang memiliki budak, ya. Wa atuhunna ujurahunna. Kalau sudah menikahi mereka, kalau menikahi mereka ya tentu berilah, ya, mahar mereka bil ma'rufi, dengan mahar yang pantas. Namun hukum yang berlaku itu mahar daripada budak itu separuh dari mahar orang merdeka. Sebagaimana ketika dia melanggar hukum undang-undang, misalnya berzina, itu hukumannya juga separuh, ya, tidak seperti wanita merdeka. Beda memang separuh. Itu undang-undangnya seperti itu. Bukan diskriminasi, bukan, justru memberikan sikap keadilan terhadap mereka. Jangan salah paham. Lagi-lagi banyak orang salah paham. Idfa'u lahunna muhurahunna anti binafsin wa la tabkhasuhunna minhu syai'an istihanatan bihinna likaunihinna ima'an mamlukat. Ya, berikanlah mahar-mahar mereka, ya, dengan mahar yang pantas. Jangan kau kurangi, ya, mengurangi sesuatu pun, istihanatan karena meremehkan dan merendahkan mereka. Ya. Ya, jangan mentang-mentang karena mereka budak terus kemudian nggak dikasih mahar di nikah. Itu jahiliyah. Karena sebelum Islam itu kebiasaan itu ada di zaman jahiliyah. Jadi memperlakukan budak itu seenaknya gitu loh. Nah, oleh Islam justru diangkat. Sama halnya perempuan. Derajat perempuan itu sebelum Islam datang itu seperti barang yang bisa diperjualbelikan untuk pemuas nafsu saja. Itu sebelum Islam datang. Justru ketika Islam datang itu derajat perempuan diangkat tinggi. Bahkan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa orang yang harus saya muliakan, saya hormati? Siapa Rasulullah gimana? Ummuka. Sampai 3 kali itu sahabat bertanya, siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa ya Rasul? Telinganya mungkin masih kurang dengar, siapa? Atau masih penasaran itu, kan biasa orang tanya begitu. Atau mungkin dia mau mencari pembenaran yang lain, itu bisa jadi. Tapi jawab Rasulullah, muka 3 kali, thumma abuka, baru kemudian bapakmu. Jadi 3 banding 1. 3 banding 1. Untuk memuliakan seorang ibu itu harus lebih fokus ketimbang memuliakan seorang ayah. Subhanallah. Itu kok katanya Islam mengebiri kaum wanita, harus disuruh pakai jilbab, harus disuruh nutup aurat. Wah, kayaknya sih keren kayaknya. Ya, kayaknya keren tapi primitif. Orang primitif itu dulu pakaiannya banyak apa sedikit? Zaman batu dulu itu loh, kalau kita ngeliat sejarah, pakaiannya lengkap apa sedikit? Iya, berarti yang gitu itu primitif. Yang modern yang nutup aurat gitu. Iyalah,
Yang modern yang nutup karena dia kuat beli kain yang jangan dibalik-balik gitu. Itu bukan mengebiri, bukan mendolimi, bukan memasung, bukan, justru menjaga kehormatan supaya tidak diperlakukan oleh orang-orang yang matanya keranjang. Jadi mata keranjang itu kan banyak matanya gitu kan. Jadi ada laki-laki yang nggak baik itu disebut laki-laki mata karena matanya banyak, bisa tengok sana, tengok sini, depan, belakang, pelerak-pelerok begitu, nyari mangsa. Makanya disebut laki-laki mata keranjang. Keranjang itu matanya banyak nggak? Banyak. Mata semuanya kan namanya keranjang. Laki-laki yang seperti itu namanya laki-laki mata keranjang. Nah, perempuan itu dihormati oleh Islam sebagai aurat, suruh jaga akhlak supaya terjaga kehormatannya. Kok dibalik-balik? Ini loh saya gergetan itu kadang-kadang. Jadi dibalik-balik. Faktanya itu diputar balik gitu. Itu kerjaan orang munafik itu, seperti itu. Dibalik-balik. Ada hadis yang sangat luar biasa itu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu laki-laki apa perempuan? Namanya ibu laki-laki apa perempuan? Ya perempuan lah. Iya. Ya, kok masih nuntut katanya harus ada persamaan hak, harus kerja semuanya. Lihat aja tuh yang laki perempuan sibuk semuanya, anak-anak kayak apa. Saya ini guru tahu itu anak-anak yang ditinggal orang tuanya sibuk dua-duanya itu rata-rata bermasalah. Akhirnya guru yang berat dilimpahkan semuanya pada guru pengajar. Ya, ini juga pelajaran bagi kita. Ya kerja boleh, siapa yang ngelarang kerja, tapi harus seimbang. Jangan sampai pendidikan anaknya jadi korban. Diserahin pembantu. Ya kalau pembantunya baik, namanya juga pembantu, kalau perilakunya kurang baik, gimana juga anak kita? Apa nggak jadi korban? Itu. Ya. Jadi terjadi ketimpangan itu karena memang jauh dari nilai-nilai syariat. Nanti itu aja kesimpulannya, nggak usah muter-muter lah, nggak usah pakai teori sana teori sini, dia bingung. Nah, kembali aja kepada syariat, kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpel sebenarnya. Ya. Jadi kaum ibu itu tugasnya mendidik anak di rumah dan ngurusi keluarga. Kaum bapak yang nyari nafkah. Tapi apakah tidak diperbolehkan? Boleh-boleh saja. Tapi yang sesuai dengan pekerjaan seorang perempuan. Itu. Ya, faktanya demikian. Kalau semuanya sibuk, anaknya nggak keurus, kayak apa itu? Nah, padahal maju mundurnya sebuah negara itu tergantung perempuannya. An-nisa'u imadul, nggak nyambung ya Allah. An-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau perempuannya baik, maknanya apa? Bisa mendidik generasi dengan baik, maka negara itu akan cepat menjadi negara yang baik. Ya pendidikannya, kecerdasannya, segala macamnya. Kan orang itu bisa maju karena pendidikan. Sepakat apa enggak? Sepakat enggak kalau pendidikan itu bikin negara jadi maju? Sepakat enggak? Sepakat. Pendidikan. Kuncinya pendidikan. Nah, pendidikan itu dimulai dari rumah-rumah kita. Makanya ada istilah madrasatul ula, ya, ibu itu adalah madrasah pertama. Al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama, ibtidaiyah. Kalau ibunya bejat, ya generasinya makin bejat semua. Makanya dalam soal nikah itu termasuk memilih kriteria wanita yang dinikahi oleh Rasulullah itu biasanya li'arba, karena 4 hal, ya. Jadi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan biasanya memiliki 4 kriteria, ya, li jamaliha, li hasabiha, li maliha, walidiniha, ya. Jadi karena cantiknya, sepakat nggak kalau kita suka sama orang yang cantik? Ada nggak bilang tidak? Di sini ada nggak yang bilang, oh saya nggak suka sama orang yang cantik? Berarti tafsirannya itu macam-macam. Bisa jadi nggak suka sama wanita, suka sama laki-laki. Bisa jadi seperti itu.
Ya jujur saja. Ya saya juga senang sama wanita cantik, normal. Ya, karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, keturunannya. Walidiniha terakhir Rasul sebut. Tapi kata Rasulullah, fadfar lidatid din taribat yadak. Pilihlah perempuan yang berakhlak islami. Ya bukan hanya sekedar seorang muslimah, tapi kalau akhlaknya nggak islami, ya, perilakunya kayak bangsat misalnya, kan ada juga. Ya, nggak baik akhlaknya karena nggak baik. Ya berantakan. Ya, maka oleh Rasulullah kita diajari, pilihlah wanita yang berakhlak islami. Taribat yadak, kalian akan lepas dari persoalan-persoalan itu. Paham di sini? Insyaallah. Simpel aja. Nggak usah kelok-kelok kemana-mana. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, ya, muhsanatin ghairu musafihat, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang menjaga diri, bukan pezina. Ya, jadi dipilih budak tadi yang dinikahi adalah budak mukminah, seorang mukminah, ya, hamba sah yang beriman, yang mereka itu perilakunya baik, itu maksudnya. Wala muttakhidhi akhdan, dan bukan perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaan. Apa namanya itu? Jadi simpanan perempuan, jadi wanita laki-laki, ya, jadi perempuan menyimpan laki-laki, ya, untuk berbuat selingkuh, namanya itu. Hah? Kalau Will kan wanita, gimana? Hah? Pura-pura nggak tahu pasti bapak-bapaknya. Iya. Will wanita, idaman lain. Wah, ini bapak masih ingat, masih lancar. Wanita idaman lain. Kalau pria berarti pil. Pria idaman ada di Quran ini disebutkan. Nah, baru tahu kan antum? Oh, ternyata ada pil di sini. Wala mutakhidhi akhda itu maksudnya bukan perempuan, walaupun ini budak, ya, karena dia baik, muhsanat, bukan perempuan yang suka mengambil laki-laki lain sebagai peliharaan. Ada ternyata. Berarti zaman dulu sudah ada, namanya istilah pil sama will itu ada. Betul nggak? Iya, di sini. Baca terjemahnya kalau nggak percaya. Saya baca Arabnya ini. Insyaallah ada. Ini menggambarkan bahwa budak ini budak yang layak dinikahi adalah budak mukminah yang perilakunya baik, bukan pezina, bukan yang suka juga menjadi atau menyimpan pil tadi itu, ya, pria idaman lain. Ini ayatnya. Baca itu ayatnya. Oh, ternyata ada, ya. Makanya ngaji biar tahu. Wah, ada ternyata. Bukan juga perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaan. Ya berarti pil di sini kan. Pria idaman lain, will wanita idaman lain, itu pezina maksudnya. Itu loh. Subhanallah. Fa idza usinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu 'alal muhsanati minal adab. Dan apabila mereka telah kawin, ya, ini istilahnya sudah kawin, kemudian dia melakukan perbuatan keji seperti zina misalnya, maka hukumannya itu separuh dari hukuman wanita merdeka. Kalau misalnya yang merdeka dicambuk 100 kali, dia hanya 50 kali. Paham? Karena dia budak, ya. Nisfu ma'alal muhsanati minal adab, hukumannya itu tidak seperti wanita merdeka. Fa idza usinna bizawaj thumma zanayna fa alaihinna nisfu ma'alal harairi min uqubatiz zina. Ya, jika seorang budak tadi itu yang sudah nikah, sudah dinikahi, ini hukum loh, ya, hukum syariat harus kita pahami nih, walaupun tidak berlaku sekarang, ya, karena nggak ada budak. Tapi bukan berarti ayatnya harus diamandemen. Jangan salah. Wah, sayang itu nggak usah diletakkan di Quran itu karena ayatnya nggak berlaku sekarang. Diamandemen saja itu. Percuma katanya itu. Wah, itu orang kebelangsat, itu orang seperti itu. Orang dungu namanya, kebelangsat. Ya, tidak seperti itu caranya. Tetap saja harus tetap ada. Karena nggak ada yang menjamin apakah budak sekarang sudah terhapus, nanti nggak ada perbudakan lagi. Siapa yang jamin? Siapa yang tahu? Ada yang tahu. Kalau tiba-tiba ada perbudakan lagi, gimana hukumnya kalau ini dihapus? Itu jangan main-main dengan Quran. Enggak paham sembarangan, ya. Memahaminya berindel-berindel kan sembarangan. Memahaminya enggak lengkap sembarangan, ya.
Fa'ala yaf'ulu fa'lan jangan enggak tahu sembarangan memahami Quran. Ya, sesat semuanya ya. Dari kaliman khosyal anata minkum ya, kebolehan ya menikahi seorang budak mukminah tadi dengan kriteria tadi. Liman khosyal anata minkum berlaku bagi orang yang takut kesulitan menjaga diri. Takut kalau jomblo itu banyak godaannya gitu loh istilahnya. Nah, kalau jomblo nanti nggak kuat, jomblo terus nggak kuat. Oh, oh, udah lentur. Oh masih ada ya? Oh di Bogor. Tapi ya kriterianya tentu harus dicek ya dengan hukum ya, dengan syariat, apakah itu budak beneran atau memang dibikin-bikin gitu kan. Bedanya dibikin-bikin nanti akhirnya pembantu dianggap budak. Wah boleh dong kalau begitu. Wah bahaya itu ya, nggak ada perbudakan sekarang itu ya, sudah nggak ada itu. Kalaupun itu juga dipaksa-paksakan itu hukumnya ya, nggak ada ya. Dari kaliman khosyal anata minkum, jika memang khawatir kalau misalnya nggak nikah itu akan terjadi apa? Perbuatan yang keji dan berzina ya. Nah subhanallah ya Al-Quran ini. Jadi innama yubahu nikahal ima liman khofa ala nafsihi al-wuku' fi zina. Ini syarat ini dilakukan jika, nah, jika loh ya, seorang laki-laki yang menikah itu khawatir kalau dia tidak nikah menikahi budak tadi ya, dengan mahar yang lebih murah. Tentu saja kalau maharnya orang berdeka lebih mahal kan, mahar misil apalagi mahar yang tinggi, takut terjadi atau jatuh pada perbuatan zina. Nah sekarang bagaimana kalau sabar? Wa antasbiru khairul lakum. Tetapi jika kalian sabar ya, itulah sikap yang terbaik. Supaya bisa sabar ya, dekatkan diri kepada Allah, ibadahnya yang lebih kencang lagi. Kalau misalnya nggak kuat nahan nafsu ya puasa dong ya, fa innahu lahu wija fa illam yastati' fa alaihi bisaum. Makanya ada perintah agar para bujangan segera nikah jika sudah mampu ya, maksyarus sabab, terus ya man istata'a minkumul ba'fal yatajawwaz. Barang siapa di antara kalian yang memang sudah mampu ya, mampu ya untuk mahar, mampu untuk mentalnya, keilmuannya ya, kira-kira sudah bisa memelihara istri, maka nikahlah ya. Famalam yastati' fa alaihi bisaum. Kalau belum mampu maka sering puasa Senin Kemis, puasa Daud, banyak solusinya. Kalau nggak puasa Daud ya Senin Kemis minimal ya, itu bisa meredam gejolak itu ya. Kalau puasa nggak kuat mau apa yang puasa aja nggak kuat, apalagi santri kok nggak puasa ya, kebangetan. Santri kok nggak puasa kebangetan ya. Wa antasbiru khairul lakum, jika kalian sabar maka itu menjadi kebaikan bagimu. Sabartum wa ta'aftum an nikahihinna afdal li Allah yasirul walad raqiqan. Wa fil hadis man arada ayyalqallah tahiran mutahhir falyangkihil kharair. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wasi'ul maghfirah adimur rahmah ya. Jadi kalau yang nggak mampu ya bisa dengan bersikap sabar ya. Fa huwa khairul lakum, sabar itu menjadi kebaikan bagi kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi undang-undang Allah itu undang-undang terbaik ya. Undang-undang Al-Quran, syariat Quran itu aturan terbaik, harus kita yakini ya. Barang siapa yang meragukan ayat Al-Quran walaupun hanya satu ayat saja, murtad, kafir. Berat. Soal kemudian kita belum bisa melaksanakan secara komprehensif ya, itu memang kita banyak kelemahan. Tapi soal meyakini, harus diyakini bahwa Quran adalah kebenaran yang absolut. Soal tafsir, penjelasan, namanya penjelasan ya, dari orang yang menjelaskan bisa ada kesalahan, bisa ada hal yang kurang tepat, tapi Qurannya nggak pernah salah. Jangan nuduh Quran salah. Kalau nuduh Quran salah itu, waduh, bahaya itu. Hati-hati ya. Jangan nuduh Quran salah. Quran nggak pernah salah. Karena Quran ini datang dari Allah yang Maha Benar. Allah yang Maha Benar, nggak pernah salah, nggak pernah kurang, nggak pernah meleset, nggak pernah apapun. Ya, kebenarannya absolut. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan hal-hal yang bisa kita cerna, kita terima dengan baik, bisa kita jadikan pegangan sebagai ilmu, sebagai syariat yang mesti kita patuhi dan kita taati. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhirin alhamdulillah dan bifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.